sudah mencukupi kriteria konsumsi sob. Waktunya kalian dipanen. Yuhuu! Teman-teman, jangan aku pecinta lele garis keras kalau belum kenal sama lele yang lagi dipanen ini. Sini biar Otan kenalin. Lele di kolam ini adalah lele mutiara, si paling banyak penggemarnya di Indonesia. Lele mutiara adalah hasil persilangan antara lele Mesir, piton, sangkuriang, dan dumbo. Weh, kamu ini kombinasi jagoan-jagoannya jenis lele toh sob. Lele mutiara tubuhnya benar-benar mirip belut. Jadi bentuknya silinder memanjang dan kepalanya gepeng. Kelebihan si mutiara ini semua serba tinggi. Laju pertumbuhannya tinggi, keseragaman ukurannya tinggi, dan toleransi lingkungannya tinggi. Tapi soal harga gak terlalu tinggi kok. Ini dia nih yang terpenting. Hari ini Kak Vena mau nyemplung nih di kolam lele, mau panen lele. Hari ini ada 4 ton yang bakal kita panen, dan satu kolam ini kurang lebih ada 1 ton. Oke Tan, ayo kita nyemplung, gas! Sobat Otan yang lagi dipanen ini, ukuran normal untuk konsumsi 1 kilogramnya berisi 8-12 ekor. Nah, jangan bilang lele mutiara ukurannya segitu doang ya. Sekarang kita panen yang jumbo-jumbo yuk. Ini di antara yang jumbo-jumbo, ini Kak Vena menemukan juaranya yang paling jumbo. Tuh, ukurannya lebih dari tangan Kak Vena. Kalau yang gede gini khusus pengasapan ya. Gede banget tuh. Kepalanya. Oke. Di sini ukuran lele-lele yang paling besar dalam sekali panen 1,5 ton berisi 20.000 ekor. Udah gede-gede, dipanennya juga tontonan. Mantap! Wah, nggak salah pilih. Lele mutiara laju pertumbuhannya 10-40% lebih cepat dibanding jenis lele lainnya. Oh iya, soal panen wajib dilakukan saat cuaca cerah ya teman. Cuaca cerah dapat membantu menjaga kualitas air dan resiko infeksi atau penyakit pada lele juga minim. Sama satu lagi, panen lele sebaiknya saat pagi karena suhu air masih rendah. Jadi membuat lele anti stres. Kalau lele sudah stres, lendir di tubuhnya jadi banyak. Itulah yang bikin lele beraroma amis. Wih, kalau masih aktif-aktif begini, sampai di tangan pembeli pasti terjaga kesegarannya. Cakep. Oke, ayo Pak. Ini udah siap dikirim. Jumbo-jumbo ukurannya tuh. Ayo lagi Pak. Tapi khusus ikan-ikan yang mau dipanen harus dipuasakan dulu selama 24 jam sebelum diangkut. Ini supaya lele yang dipanen tidak mengeluarkan kotoran lagi. Jadi, bak yang digunakan untuk mengirim lele tidak terkontaminasi kotorannya. Tan, nih, ini siap kirim. Kurang lebih ada 1 ton di dalam bak ini. Dan lele itu kuat banget daya tahannya. Segini tuh bisa sampai 1 hari dia masih tetap hidup tuh. Wah, ngangkut lelenya aja niat bener ya. Kayak kolam renang berjalan ya. Cara ini pastinya untuk menjaga si lele tetap hidup dan segar teman.
termasuk ikan yang kuat. Mereka bisa bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah. Makanya lele disebut sebagai ikan adaptif. Gampang beradaptasi dengan lingkungannya. Sifat adaptif inilah yang membuat lele memiliki ketahanan tubuh yang baik. Oke Paman, lele sudah masuk semua. Siap berangkat Paman. Oke Tan, lele-lelenya udah siap nih, kurang lebih ada 1 ton. Ini siap dikirim. Oke Pak, maju Pak, kita berangkat. Daftar. Taruh sini ya Mas? Ya, taruh sini. Mas yang lain pada siap? Siap. Kita bawa ke sana ya Mas ya? Oke. Oke, let's go Tan. Lele itu masa hits yang gak habis-habis. Jumlah permintaannya banyak. Makanya pembudidaya lele ada di mana-mana. Salah satunya di Kediri ini nih. Gak main-main, jumlah kolamnya ada 230 kolam. Wow. Kalau dihitung isinya, ada berapa ribu lele ya? Tapi kalau dilihat kolamnya doang, kelihatannya masih hening-hening aja nih. Oke Mas, jadi karung-karungnya udah siap semua ya? Siap. Wah, kita mau kasih makan lelenya dari ujung sana sampai ujung sana ya? Ya, Oke, siap. siap Tan. Kita Kakaknya mau panggil kasih makan dulu. teman-teman. Oke, yuk. Gasken Kak, ini Kavena sama tim penghalau lapar coming. Siap memenuhi panggilan-panggilan sobat Otan yang kelaparan. Dari tadi diem-diem baik. Ayo kita buat keramaian dengan cara Yur. Jangan kaget sama cara makan mereka yang sangat rakus. Otan lihat-lihat kalian ini mirip vacuum cleaner. Sekali sedot langsung masuk sob. Itu karena bentuk mulutnya lebar teman. Lele mutiara termasuk pemakan segala, tapi cenderung pemakan daging. Tapi karakter mereka termasuk ikan yang bottom feeder, alias punya kebiasaan makan di dasar kolam. Makanan lele adalah faktor utama penentu pertumbuhan lele. Para pembudidaya lele harus menjaga kualitas pakannya. Kalau kekurangan atau kelebihan asupan makanan, itu kurang baik juga untuk pertumbuhan lele. Sama seperti Kavena, sobat-sobat Otan ini perlu nutrisi dalam pakannya. Soalnya, pakan menjadi sumber energi supaya lele berkembang pesat. Eits, bukan cuma pakan ya, tapi jumlah satu kolam juga harus ideal. Kalau terlalu penuh, pasti nggak nyaman buat si lele berkembang. Anggap saja satu ruangan kalau melebihi kapasitas pasti sesak kan? Biasanya isi satu kolam tergantung luasnya. Rata-rata kolam di sini berisi 15 sampai 20 ribu ekor. Wah, ini sih yang ngasih pakan harus adil Kak. Makanya melempar pakan ada tekniknya, biar menyebar dari ujung ke ujung. Kasian kalau yang di ujung gak kebagian, nanti nangis di pojokan. Tapi karena sejak lahir mereka sudah rutin diberi makan pelet yang mengambang, perilaku makannya berubah jadi berebutan di atas air deh. Kalem sob, kalem. Muangapnya gede banget gitu, ntar keselak air loh. Terlihat dari pantauan Otan, terpantau ada yang lagi lomba estafet nih. Tapi estafetnya terpantau spesial, beda dari yang udah-udah nih. Semangat
Sebenarnya pada lari estafet bawah apaan tuh? Kak Vena, spill dong. Tan, ini udah disiapin lele di setiap embernya masing-masing 20 ekor. Nah, kira-kira di antara dua grup ini siapa yang menang ya? Oke, semangat ibu-ibu. Siap ya? Siap! Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai! Otan kasih semangat aja biar larinya pada sat-set. Kira-kira siapa yang lebih jago membawa lele dengan selamat sampai finish ya? Ayo, ayo! Cara tangkap lele memang gampang-gampang susah. Karena licin-licin, bikin gemes, mirip seperti baut. Itu karena lele tidak memiliki sisik seperti ikan pada umumnya. Sisik pada ikan memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh ikan itu. Bahasa kerennya integumen. Tapi pelindung kulit pada lele berbeda. Karena tanpa sisik, tubuhnya menghasilkan lendir untuk melindungi dari bakteri dan infeksi. Cakep! Dari pantauan Otan sepertinya tim lele yang unggul nih. Jadi yang menang itu adalah tim lele. Ini dia. Ini. Silakan. Sebelum lanjut, Otan mau mengunjungi tempat di mana benih-benih lele berada. Tara! Lele yang setiap kali teman konsumsi kecilnya tuh begini loh. Tan nih, Kak Vena mau panen leci. Kak Vena sebutnya leci atau lele cilik. Tapi biasanya kalau di Jawa tuh disebutnya beong. Nah ini beong ini di satu kolamnya itu ada sekitar 50.000. Wah banyak banget ini. Tuh. Dari kecil mereka sudah memiliki kemampuan renang yang gesit. Oke, benih-benihnya lanjut disortir paman. Ukuran belo yang siap ditebar ini minimal ukur 5 dengan panjang 6 cm. Beratnya sekitar 2 gram. Setiap bulan, rata-rata pengisian benih bisa mencapai 1,2 juta ekor benih yang disebar di beberapa kolam yang sudah dipanen. Ciluk! Wah! Ada yang nongol tuh. Ada yang tahu siapakah dia? Bukan jamur, bukan semur. Cakep! Inilah dia, lemur. Lemur dikategorikan sebagai prosimian primates, jadi bukan keluarga kera ataupun monyet. Di habitat asalnya, Madagaskar, sudah ada taman nasional khusus lemur terbesar di dunia. Ada lebih dari 100 spesies lemur di dunia. Tapi di kebun binatang ini, teman bisa menemukan 3 jenis. Ada red, black, dan ringtail. Si ekor cincin hitam putih ini pasti udah gak asing lagi kan di mata teman-teman? Mereka ini hits di film kartun animasi. Si ringtail ini juga dianggap sebagai lemur nasional Madagaskar. Misi mas, paket, mas, paket. Cihuy, apaan tuh? Dari aromanya sih pasti swagger nih. Nah ini saatnya para lemur makan hadiah spesial dari Kak Vena sama Otan.
Ayo, ambil satu-satu ya. Senang deh Otan ngeliat mereka pada kalem-kalem gak rebutan saat ngambil makanan. Wah, tuh Tan, langsung dimakan. Jadi ini tuh variasi buah yang memang dikasih setiap harinya. Tentunya lemur-lemur ini tuh diatur ya. Makanan porsinya juga diatur. Nah mereka tuh satu ekornya pokoknya nggak boleh makan lebih dari setengah kilo buah. Tapi tetap dikasih variasi supaya mereka nggak bosen. Teman, ekor lemur ini gak cuma buat gaya-gayaan loh, tapi punya banyak fungsi. Mumpung si merah ini suka bergelantungan, ayo paman, kasih tantangan. Wih, ada buah tuh sob, ya kali dianggurin. Kaki dan tanganmu panjang dan kuat ya sob, jadi lebih mudah menahan tubuh saat memanjat atau bergelantungan. Nah kan, ini dia yang Otan tunggu. Tuh kan, ekornya juga bantu menyeimbangkan tubuh saat mereka berjalan di tali atau pohon. Tuh, dia sampai bisa terbalik begitu tanpa tangan. Tapi ekor hitam putih ini ada fungsinya juga sih. Saat mencari makan, ekornya akan berdiri sebagai tanda bagi teman-teman kelompoknya supaya tetap bersama. Bisa jadi artinya sebagai tanda peringatan ketika ada kelompok lawan. Nah lemur itu kan terkenal ya dengan kecerdasannya. Dia mampu menyelesaikan masalah, memecahkan masalah. Tuh buah yang diikat-ikat di tali lama-kelamaan udah makin habis tuh, mereka berhasil ngambil buahnya. Tuh. Caranya dengan gelantungan. Tuh. Sebetulnya kamu ngambil apa sih di dalam situ? Pasti kerjanya Kak Vena nih. Teratan nih, Kak Vena udah sama Mas Agus dan juga Mas Pras. Kita mau nyiapin enrichment buat lemur, ya betul ya Mas ya. Nah nih, sobat-sobat Otan udah pada nungguin karena jam segini siang ini tuh waktunya mereka makan. Tapi dengan cara yang berbeda. Hati-hati Kak Vena, mereka udah mantau. Peka banget sih hidung kalian, aromanya semerbak ya. Sob pasti ya sob, buah-buahan kan makanan utama kalian. Nah, ini labu yang berisi potongan buahnya udah kita taruh di sini, satu di lantai, satu lagi kita gantung. Supaya Kak Vena mau lihat nih Tan, mereka tuh kan katanya cerdas, jadi bisa ngambil di antara lubang-lubang ini nih. Oke Mas. Sip, kita taruh sini ya. Tara majreng, ternyata pasukan ringtail yang sekarang menguasai wilayah. Mereka udah mulai tahu di mana letak potongan buahnya. Tuh, mereka langsung ngincer di lubang yang paling atas supaya gampang ngambilnya. Tuh. Bukan cuma buah loh, di habitatnya mereka juga makan daun, bunga, kulit pohon, dan getahnya juga. Enaknya, hari ini meskipun bukan hari ulang tahunmu, Kak Vena kasih banyak buah potong. Wait, kelompok ringtail lagi asik makan, ada yang ngiler tuh di belakang. Tuh, Tan. Nah, yang red tuh nggak berani, dia masih gelantung di sini ngeliatin yang jenis ringtail pada makan. Tunggu. Perasaan waktu itu, Om Editor, coba throwback waktu Otan dulu mampir ke sini. Nah kan, dulu kelompok ringtail takut sama geng merah. Oh iya teman, si lemur merah memang penguasa teritori di sini tuh. Jadi lemur lainnya dijamin langsung kabur ketika mereka datang. Lemur merah memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ekor cincin maupun lemur hitam. Sobat Otan ini juga merupakan salah satu primata terbesar yang hidup di Madagaskar loh. Sekarang pasukan ringtail yang paling dominan di sini. Kamu kalah jumlah sekarang sob.
menguasai wilayah karena pasukannya udah bertambah. Nah, ini kan giliran yang ringtail ya yang pada makan. Nah, kira-kira mereka mau gantian nggak sih Pak sama yang red ini? Nanti yang tinggal sudah kenyang nanti baru pergi, baru yang ini yang makan. Oh gitu, jadi nungguin yang ringtail pada kenyang, baru yang red sama yang black tuh nyamperin ya, berani ngambil makanannya. Betul teman, di dunia binatang, apalagi yang hidupnya berkelompok, ada aturan yang disepakati gitu deh, bahwa kelompok yang kuat berhak berkuasa dan yang lebih lemah akan mengalah. Makanya soal ambil makanan gini aja, kelompok yang anggotanya lebih sedikit akan antri. Wah, kamu kalau nggak berani, nggak kebagian jatah loh sob. Tapi dia tuh manja tau kak, maunya disuapin. Nah kan bener langsung mau. Selain manja, dia juga bisa beraksi ketika ngambil makanan. Nah kan, dia langsung beraksi. Hup! Gelantungan kebalik gitu apa kamu gak migrain sob? Udah, langsung kasih aja kak. Tangannya udah kode-kode tuh. Yes! Akhirnya kamu dapat jatah juga sob. Kok langsung dibawa kabur gitu sih sob? Ampun deh. Siapa tuh yang naik ke tangan Kak Vena? Nah, si Joni ini yang paling kecil di sini ya Mas ya? Si paling kecil karena dia usianya baru 17. Oh, ini tuh yang namanya Joni. Otan tadi pergokin dia lagi sama kakaknya, si bocil. Check it out videonya. Kan? Bener kan? Mereka kakak adik yang patut ditiru karena saling sayang banget. So sweet. Lemur identik dengan kekompakan antar kelompok. Makanya mereka saling merawat satu sama lain. Oke, balik lagi ke Joni yang lagi asik disuapin Kak Vena. Untung aja si junior ini ringan ya kak. Beratnya masih di bawah 1 kilo. Oke, ayo Jon, pindah Jon. Nah ini makanannya nggak boleh terlalu banyak ya Pak ya. Jadi kalau lemur itu berat idealnya kira-kira 2 kilo. Di atas 2 kilo udah termasuk obes. Maka dari itu, buah yang mengandung tinggi gula seperti pisang hanya boleh dikasih sesekali aja. Nggak cuma itu, tingkah pola lemur ini sungguh menggemaskan loh. Tuh lihat aja, mamah lemur lagi menggendong anaknya. Ya ampun, so sweet banget kamu sob. Oh ya teman, perilaku ini merupakan salah satu bahasa cinta seekor lemur. Karena selama 2 minggu setelah lemur lahir, biasanya mamah lemur akan selalu menggendong anaknya sampai sang anak lemur cukup kuat lepas dari sang induk. Memang kasih sayang ibu sepanjang masa ya teman. Kak Vena, ekornya kan gak boleh dipegang. Kok gitu sih? Otan bingung ya. Ini bukan lemur asli. Ini lemur KW. Tuh, Kak Vena mau tahu reaksinya tuh. Lihat tuh, Kak Vena baru pegang aja, dia udah mau menggapai-gapai boneka lemurnya. Wih, mereka udah mulai ngendus-ngendus. Jadi teman, sebagai hewan cerdas, lemur tidak hanya berkomunikasi dari ekspresi wajah, tapi mereka juga berkomunikasi lewat penciumannya. Lemur ringtail memiliki kelenjar aroma di pergelangan tangan dan dada. Ini sebagai tanda rute mencari makan. Makanya mereka mengenali lemur KW dengan cara mengendus-endus. Hei lemur KW, sorry ya, kamu nggak bisa ikut lemur imut club. Nah, itu dia kecerdasannya. Nih, Kak Vena bawa lemur KW, mereka udah tahu. Setelah ngendus-ngendus dari bagian kepala sampai ekornya, mereka udah tahu ini bukan lemur yang asli, ini lemur KW. Iya, awalnya aja kepo. Begitu tahu, langsung ditinggalin.
menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Dan ini adalah ruang paling besar yang ditinggali oleh beragam makhluk yang sangat misterius. Sampai-sampai manusia belum bisa menjelajahi 80% lautan karena saking luasnya. Tak heran jika banyak kisah yang menceritakan tentang keberadaan monster bawah laut yang sangat menyeramkan. Salah satunya adalah si hiu Megalodon. Sang hiu pembunuh ini pernah hidup sekitar 20 juta tahun lalu, di mana para dinosaurus raksasa hidup saling memburu. Ia sangatlah besar, ukuran tubuhnya bisa mencapai 18 meter, lebih panjang dari sebuah bus berukuran besar. Beratnya pun gak main-main, tapi giginya pun gak kalah besar, panjangnya bisa mencapai 18 cm. Hal ini bisa dilihat dari salah satu temuan fosil yang didapatkan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dengan deretan fakta tersebut, pantas saja jika hiu purba ini dijuluki sebagai predator terbesar dan terkuat yang pernah hidup di lautan. Meski sudah dinyatakan punah jutaan tahun lalu, ternyata sebagian peneliti masih meyakini jika hiu purba ini masih ada di lautan sampai sekarang. Hiu memang menjadi sosok yang menyeramkan di lautan, teman. Mereka dikenal sebagai predator puncak di antara penghuni laut. Sobat Totan ini sudah menjelajahi lautan sejak 450 juta tahun lalu dan berhasil melewati 5 fenomena kepunahan massal. Sebagai top predator di lautan, hiu berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ia berperan melakukan kontrol populasi dalam rantai makanan, sehingga ikan berukuran sedang tidak overpopulasi. Sekarang Otan kenalin yuk beberapa hiu yang paling terkenal di dunia. Nah, ini dia si hiu putih yang sering juga dianggap titisan si Megalodon. Hiu putih disebut paling berbahaya dan agresif di dunia. Tercatat ada sekitar 300-an serangan terhadap manusia. Meski demikian, sebenarnya manusia bukanlah mangsa yang diincar si hiu putih. Namun Sobat Totan ini tidak dapat membedakan mana manusia, mana anjing laut yang jadi makanannya. Makanya serangan terhadap manusia kerap terjadi. Dia punya kekuatan gigitan hingga 1,8 ton dan tubuh menyerupai torpedo. Sehingga dia bisa melesat di air dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah, yang gak kalah besar ini nih, si hiu macan atau tiger shark. Predator besar berhidung tumpul ini memiliki reputasi sebagai hiu ganas. Ukuran tiger shark ada yang mencapai 7 meter dengan berat sekitar 900 kg. Wah, ukuran kamu sob sama dengan bus ukuran sedang ya. Itu sih masih besar banget buat Totan. Nah, kalau yang ini hiu terkecil di dunia. Namanya walking shark. Dinamakan demikian karena Sobat Totan ini lebih sering berjalan ketimbang berenang. Dengan menggunakan sirip dada dan sirip perutnya, dia menyusuri dasar perairan. Walking shark atau hiu bambu ukurannya hanya 7 cm, teman. Teman, rupanya nggak semua hiu itu seram dan menakutkan loh. Ada salah satunya di Indonesia, hiu yang tidak agresif dan terkenal ramah. Dia adalah si hiu perawat atau nurse shark. Sobat Otan ini tidak akan menggigit kalau tidak diganggu. Bahkan pergerakannya pun lambat. Selain itu, hiu perawat memiliki kegemaran rebahan di dasar laut loh. Ternyata kamu kaum rebahan ya, Sob. Sobat
kesal dengan kebuasannya, bukan berarti kita nggak bisa berenang bareng mereka loh. Nah, kali ini kameramen Siotan, Kak Riza, mau berenang sama hiu nih di dalam akuarium besar. Duh, kok tanindak dikduk sih? Walau Kak Riza jago diving, tapi tetap harus didampingi oleh paman kiper ya. Soalnya ini cukup berbahaya. Wede, tahu aja deh kalau Kak Tony bawa makanan. Udah pada lapar ya sob? Hiu memiliki penciuman yang sangat tajam teman. Ia mampu mendeteksi keberadaan darah atau bau amis dari jarak 2 km. Wadidaw! Hal ini dikarenakan 2/3 otak hiu berfungsi untuk mempertajam indera penciumannya. Jadi saat Kak Tony masuk ke air membawa potongan ikan segar, so pasti deh mereka langsung mendekat. Di sini ada beberapa jenis ikan hiu teman. Kita absen ya, ada hiu perawat, hiu sirip hitam, dan hiu sirip putih. Semuanya sangat berbahaya. Itulah mengapa adegan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional. Kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba deh.